Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan yaitu tentang Korpri usulkan kenaikan usia pensiun ASN terbaru 2025. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah Bapak Ibu, ada kabar penting bagi seluruh ASN di Indonesia. Korpri secara resmi telah menyampaikan aspirasi dan usulan usia pensiun ASN kepada Presiden, Ketua DPR RI, dan juga Menteri Pan-RB. Bapak Ibu, usulan ini berpotensi membawa perubahan signifikan pada batas usia pensiun bagi para abdi negara, baik yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional. Informasi mengenai usulan usia pensiun ASN ini diungkapkan langsung oleh Kepala BKN sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Prof. Judan Arif Fakrullah, saat acara pengukuhan Dewan Pengurus Korpri di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP pada Senin 19 Mei 2025 di Jakarta. Untuk diketahui Bapak Ibu, Prof. Judan Arif Fakrullah menjelaskan bahwa pengusulan kenaikan batas usia pensiun ini didasari oleh beberapa pertimbangan krusial. Nah, yang pertama Bapak Ibu, untuk mendorong peningkatan keahlian dan pengembangan karir pegawai ASN. Yang kedua, melihat tren meningkatnya angka harapan hidup masyarakat Indonesia yang semakin baik, sehingga wajar jika masa pengabdian ASN juga disesuaikan. Pengusulan kenaikan BUP ini bertujuan agar mendorong keahlian dan karir pegawai ASN, dan ini saya lihat tingkat usia semakin tinggi serta harapan hidup yang semakin bagus, sehingga wajar BUP ASN ditambah, baik yang berada pada jabatan struktural maupun jabatan fungsional, terang Prof. Judan. Nah Bapak Ibu, ini berarti usia pensiun ASN terbaru yang diusulkan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih panjang bagi para ASN untuk berkontribusi dan mengoptimalkan potensi mereka. Bapak Ibu, berikut ini rincian usulan kenaikan usia pensiun ASN dari Korpri. Korpri secara spesifik mengusulkan penyesuaian batas usia pensiun sebagai berikut. Yang pertama, untuk pejabat pimpinan tinggi utama diusulkan mencapai 65 tahun. Kemudian JPT Madya atau setara eselon 1 diusulkan mencapai BUP 63 tahun. Yang ketiga, JPT Pratama atau setara eselon 2 diusulkan mencapai BUP 62 tahun. Kemudian yang keempat, pejabat administrator atau setara eselon 3 dan pejabat pengawas setara dengan eselon 4 diusulkan BUP 60 tahun. Ini akan berdampak signifikan pada usia pensiun ASN struktural. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, pada jabatan fungsional ahli utama diusulkan BUP hingga 70 tahun. Usulan ini jika disetujui akan mengubah ketentuan usia pensiun ASN 2025 dan seterusnya, memberikan ruang pengabdian yang lebih lama bagi para ASN.
Selanjutnya Bapak Ibu, selain usulan umum dari Korpri, BKN sendiri sebelumnya telah menyoroti pentingnya penyesuaian usia pensiun ASN khususnya untuk jabatan fungsional. Nah, jika merujuk pada surat edaran BKN dengan nomor K-26-30-5-119-2-99 yang didasarkan pada PP nomor 17 tahun 2020 dan diperkuat oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, maka batas usia pensiun untuk JF memang sudah memiliki diferensiasi. Ketentuan yang berlaku saat ini atau sebelum adanya persetujuan usulan baru Korpri untuk jabatan fungsional adalah sebagai berikut. Untuk jabatan fungsional ahli pertama, ahli muda dan kategori keterampilan, pensiun pada usia 58 tahun. Kemudian untuk jabatan fungsional ahli madya, pensiun pada usia 60 tahun. Dan selanjutnya Bapak Ibu, pada jabatan fungsional ahli utama, pensiun pada usia 65 tahun. Bapak Ibu, BKN menjelaskan bahwa kebijakan yang sudah ada ini diambil untuk mendorong pemanfaatan kompetensi secara optimal dan mengapresiasi tenaga profesional dengan keahlian teknis. Jabatan fungsional dinilai strategis karena fokus pada keahlian dan capaian kinerja. Usulan usia pensiun ASN terbaru dari Korpri yang menaikkan BUP pada jabatan fungsional ahli utama hingga 70 tahun semakin mempertegas komitmen ini. Bapak Ibu, jika usulan usia pensiun ASN ini disetujui dan diimplementasikan, beberapa dampak positif yang diharapkan antara lain berikut ini. Yang pertama yaitu pemanfaatan SDM berpengalaman. ASN senior dengan keahlian dan pengalaman matang dapat terus berkontribusi lebih lama. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan dipertahankannya tenaga ahli, stabilitas dan kesinambungan pelayanan publik yang berkualitas diharapkan terjaga. Berikutnya motivasi dan produktivitas ASN. Bapak Ibu, kesempatan berkarir yang lebih panjang dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas. Selanjutnya pengembangan karir berkelanjutan. Memberikan ruang bagi ASN untuk terus mengembangkan diri hingga usia yang lebih matang. Namun Bapak Ibu, kebijakan ini tentu juga memerlukan kajian mendalam terkait aspek regenerasi, peluang bagi ASN muda, dan dampaknya terhadap anggaran negara. Nah Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami, menjadi wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.